Ayo ke Maros saja semua ada. Bicara pesona destinasi wisata Kabupaten Maros, seperti tak ada habisnya. Keindahan membentang dari wisata alam pegunungan, pantai, laut, gugusan kars, sejarah, budaya, dan lainnya. Kali ini, tim Fajar Wisata akan mengeksplorasi salah satu destinasi wisata yang ada di dalam kawasan gugusan kars Maros Pangkep. Hamparan kars yang disebut hutan batu di Kabupaten Maros sudah mendunia. Luas kawasan gugusan kars ini sekitar 20.000 hektar dan berada di peringkat kedua hutan kars terluas di dunia setelah Cina. Kars yang ada di hutan batu ini juga sering disebut Tower Kars atau Menara Kars. Penamaan itu karena bentuknya yang menyerupai lancip seperti ujung menara pada umumnya. Nah, di antara ribuan menara kars di Maros, tersimpan keindahan destinasi wisata yang juga mulai populer. Destinasi wisata Istana Kars Ujung Bulu tak begitu jauh dari kota Makassar. Lokasi Istana Kars Ujung Bulu terletak di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Waktu tempuh dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan berkendara kurang lebih 1 jam perjalanan. Aksesnya sangat baik, berupa jalan beton dari beberapa puluh meter berupa batako. Satu terowongan yang di atasnya jalur rel kereta api Maros Parepare akan dilewati sebelum sampai di Istana Kars. Kawasan pegunungan kars di Dusun Ujung Bulu, Desa Bontolempangan ini juga termasuk dalam bagian kawasan kars Maros Pangkep. Kawasan kars Maros Pangkep ini telah diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark pada tahun 2017. Nah, Dusun Ujung Bulu Desa Bontolempangan ini sedang berbenah menjadi kampung wisata berbasis masyarakat. Sebuah pintu gerbang yang berada di antara empang dan gugusan kars menyambut pengunjung. Tim Fajar Wisata tak menyangka, kunjungan liputan kami bakal disambut atraksi budaya Angarut. Angarut sendiri berasal dari kata aru, yang artinya adalah sumpah atau ikrar yang diucapkan orang-orang di kerajaan Goa pada zaman dahulu. Tradisi ini biasanya diucapkan oleh abdi raja kepada rajanya. Pada masa sekarang, Angaru sering dipertunjukkan dalam kegiatan adat, kegiatan pemerintahan, maupun dalam penyambutan tamu. Ritual ini menyampaikan makna simbolik bahwa tamu yang berkunjung akan dijamin keselamatan dan kenyamanannya selama berada di daerah yang dikunjungi. Nah, setelah melewati pintu gerbang, pengunjung akan melewati jalan setapak dan pematang empang untuk sampai di situs Istana Kars. Kembali lagi di Fajar Wisata. Kali ini kita ada di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, di salah satu destinasi wisata Istana Kars. Saya Ervin, ikuti saya. Berada di kampung wisata Geopark Ujung Bulu, serasa berada di kampung berua ramang-ramang dan leang-leang sekaligus. Istana Kars Ujung Bulu ini seperti perpaduan antara dua destinasi di dalam satu kawasan. Dusun Ujung Bulu adalah kampung yang tenang dan bersahaja. Dusun ini seperti dibentengi tebing-tebing batu yang menjulang tinggi dan dikelilingi empang dan sawah.
Kehidupan yang bersahaja, sederhana, tenang, dan ramah dengan kearifan lokal, cerita sejarah budaya, petualangan susur goa dan istana Kars hanya sebagian kecil dari pesona yang ditawarkan. Kali ini kita sudah bersama Sekretaris Pok Darwis, Bapak Ansar, dari Sekretaris Pok Darwis dari Desa Lempangan ya Pak? Ya, betul Lempangan. Ya. Ini kan salah satu tempat wisata, apa-apa saja mungkin keunggulannya dari destinasi ini Pak? Yang pertama itu memang di sini terdapat beberapa susunan Kars dan ikon utama di sini itu Gua Labirin. Dan masih banyak beberapa titik yang bisa dijadikan potensi. Harapannya Bapak sendiri untuk mungkin destinasi wisata Istana Kars ini ke depannya? Mungkin cukup simpel sih. Yeah. Seperti destinasi yang lain mungkin bisa dikenal bukan cuma di dalam negara, tapi juga bisa dikenal oleh mancanegara. Tak berlebihan rasanya jika menyebut Istana Kars ini surga tersembunyi. Terdengar klise, tetapi Istana Kars yang masuk dalam nominasi 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 ini memang sangat menarik. Salah satu spot menarik di Istana Kars adalah Gua Labirin. Labirin batu alami terbentuk dari bebatuan Kars. Untuk mengunjungi labirin batu ini, cukup berjalan menyusuri pematang tambak atau empang. Masuk ke dalam gua, pengunjung akan disajikan pemandangan batuan gamping warna putih dengan banyak lubang atau pintu. Panoramanya sangat eksotis, sehingga sangat cocok menjadi spot foto selfie. Di hadapan rumah panggung berkelir biru muda, berdiri dengan anggun barisan bukit Kars yang terbentuk jutaan tahun lalu. Rumah itu milik Asmar, akrab disapa Papa Carlos. Juga menjadi sekretariat kelompok sadar wisata Pok Darwis Ujung Bulu. Pak Asmar Carlos bersama warga Ujung Bulu lainnya berinisiatif memoles kampung mereka untuk menjadi destinasi wisata dan memiliki magnet bagi wisatawan. Kali ini kita sudah bersama Bapak Asmar selaku, atau Bapak biasa dipanggil Bapak Carlos, selaku pengelola di destinasi wisata Istana Kars ini. Yang pertama itu Pak, kapan pertama dibuka destinasi wisata Istana Kars ini? Mulai dibuka itu tahun 2016. Kita mulai melirik itu Istana Kars. Terus kita bikin organisasi itu hari Papa Carlos. Iya. Papa Carlos itu pemuda pemerhati Kars Boto Lempangan Maros. Dari segi fasilitas untuk pengunjung-pengunjung mungkin yang ingin nginap atau mendirikan tenda dengan di tempat ini ada tidak disediakan kayak tempat campground atau apa itu Pak? Kalau campground ada tempatnya. Biasa kalau nginap di rumah pemukiman biasanya itu di sini. Sekitaran sini Pak? Iya, sama yang di sana itu. Oh, di sana juga ada? Iya, ada juga. Kalau mungkin untuk pengunjung, untuk air bersihnya di sini Pak, mungkin ada tempatnya atau di mana itu? Kalau masalah air bersihnya, alhamdulillah ada sumur mata air itu di sana itu. Namanya Sumur Jodoh.
Kalau itu Istana Kars itu ada kemiripan Candi Borobudur. Terus kita namakan Istana Kars. Sejauh apa ini Pak peran dari pemerintah untuk pembangunan ini atau pengelolaan ini destinasi wisata Istana Kars ini Pak? Masalah pembinaan dari pemerintah itu ada lorong itu dibikin sekitar 500 meter ya. Terus yang kedua itu MCK. Mungkin harapannya Bapak untuk pemerintah, untuk Istana Kars ini sendiri bagaimana Pak? Kalau saya ingin sekali dibantu sama pemerintah. Dari segi hal apa itu Pak? Mungkin dari fasilitas apa-apa yang Bapak Iya, butuhkan? bikin spot foto, gazebo, dan lain-lainnya. Istana Kars ini kami sangat senang sekali. Kami menganggap bahwa Istana Kars ini potensi yang luar biasa. Ini bisa sama kunjungannya dengan tempat wisata Kampung Berua Ramang-Ramang karena lokasinya Ramang-Ramang dan Istana Kars ini sangat dekat. Tantangan kita di Kabupaten Maros di sektor pariwisata ini adalah munculnya destinasi-destinasi wisata baru. Jadi dulu andalan kita kan hanya Bantimurung, sekarang ada 35 dan 53 desa wisata di Kabupaten Maros yang punya tempat-tempat wisata. Ya kan saya Ramang-Ramang, Istana Kars di Botolempangan, ada Leang-Leang, ada air terjun di Tompok Bulu, ada air terjun di Cenrana, ya kemudian La Cola, dan ada beberapa tempat destinasi wisata di Kabupaten Maros. Istana Kars ini juga memang memiliki banyak kekhasan. Ya ini sisa dieksplor. Ini kelompok sadar wisata yang sana, Pokdarwisnya selalu kami tekankan. Ya, selalu gunakan pola-pola wisata yang bagus. Kelompok sadar wisatanya bagus, masyarakatnya menerapkan pariwisata CHSE-nya, cleaning, bersih, health, jaga kesehatannya, safety-nya, bagaimana empowerment-nya, bagaimana kita bisa keberlanjutan terhadap lingkungan yang ada di sana, dan Istana Kars di sana melakukan hal tersebut, sehingga saya yakin dan percaya bahwa tempat wisata Istana Kars itu ini bisa nanti lebih berkembang juga. Ayo ke Maros saja semua ada. Itu tadi perjalanan saya di Istana Kars Ujung Bulu Kabupaten Maros. Nantikan perjalanan Fajar wisata selanjutnya. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung ke Istana Kars? Jika berminat mengeksplorasi keindahan Istana Kars, dapat menghubungi langsung masyarakat setempat yang menjadi pengelola. Jangan lupa untuk selalu menjaga keasrian dan kealamian Kampung Wisata Geopark Istana Ujung Bulu ya. Jaga Kars, jaga kehidupan. Sampai jumpa di jelajah wisata bersama tim fajar.co.id di destinasi wisata selanjutnya.